engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mari kita baca bersama-sama. Dan apabila engkau tidak membuka kanan atau kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Next. Seperti yang kita sudah baca tadi, jelas banyak sekali janji-janji yang sudah janji-janji berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita ya. Nah ini bisa kita lihat di slide ini, banyak sekali Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa, Tuhan akan memberkati kita dan begitu banyaknya. Tapi masih ada aja loh saudara, orang Kristen yang meragukan Tuhan. Mereka bertanya-tanya, apa benar Tuhan mengasihi kita? Apa benar Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di hidup kita? Kalau benar, kenapa ya hidup kita kok rasanya gini-gini aja? Yang pengangguran tetap pengangguran, yang hidup kekurangan tetap hidup kekurangan, bahkan yang menjomblo tetap setia dengan status jomblonya sampai jadi jodoh, alias jomblo-jomblo banyak anak kakaknya, anak adiknya, anak tetangganya, anak sahabatnya, semua yang dia kenal punya anak, tapi dia tetap jomblo. Ada yang di sini kayak gitu? Jangan tersinggung ya, ini bukan nyindir. Kadang hidup juga terasa begitu berat. Masalah datang bertubi-tubi. Belum selesai masalah yang satu, udah datang masalah yang lain. Baru juga adem ayem sebentar, datang lagi masalah baru. Seringkali memang kenyataan bikin kita jadi ragu ya saudara yang sama janji-janji Tuhan. Tapi sebenarnya apa Tuhan itu lupa sama janjinya? Menurut saudara gimana? Lupa nggak? Enggak ya? Enggak. Tuhan itu enggak akan pernah lupa akan janjinya, apalagi sampai mengingkari janjinya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan itu beda sama kita. Kalau kita sering PHP-in orang, kita sering kasih harapan ke orang, kita sering janji sama orang, tapi kita dengan gampangnya pun bisa mengingkari janji kita sendiri, betul? Coba oleh kanan kirimu bilang, jangan suka PHP kakak. Next slide. Saat hidup kita terasa berat, saat masalah datang silih berganti, itu artinya Tuhan sedang izinkan kita untuk diproses, untuk dibentuk. Apa yang dibentuk? Hati kita, karakter kita, iman kita. Supaya apa? Supaya kita jadi lebih mengenal Dia. Supaya kita mengenal Dia gak cuma sekedar mengenal tok, tapi mengenal secara pribadi atau secara lebih intim lagi. Dan serta kita rasa cinta kita tuh jadi semakin jeru gitu. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi berbahagialah saudara yang hari-hari ini lagi banyak masalah, lagi punya banyak pergumulan, karena itu artinya bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengakuimu sebagai anak. Jika Tuhan belum menggenapi janji-janjinya akhir-akhir ini, bukan karena Tuhan lupa, tapi karena ada firman yang membatasinya. Saudara percaya kan Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya, bahkan untuk hal-hal yang nampak mustahil bagi kita. Tapi ada satu yang Tuhan gak bisa lakukan, yaitu apa? Tuhan gak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Saat Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya buat kita, kadang ada firman yang membatasinya, sehingga berkat-berkat itu tertunda. Kok bisa tertunda? Kenapa tertunda? Karena ada penghalang-penghalang berkat yang kita sendiri ciptakan dalam hidup kita. Apa itu? Ada firman Tuhan yang kita langgar dan belum kita bereskan, hingga hidup kita ini masih dibelenggu dalam dosa. Atau bisa dibilang karena kita sendiri yang belum siap, kita sendiri yang belum layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Atau
bisa dibilang kita sendiri yang belum memperbesar kapasitas kita hingga kita mampu menerima berkatnya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui berkat-berkat itu. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu artinya apapun berkat yang kita terima bukanlah untuk kita nikmati sendiri, melainkan untuk digunakan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Maka ketika kita sudah dipandang layak sama Tuhan dan dipercaya mampu menggunakan berkat-berkat yang diberikan itu untuk kemuliaan namanya, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya untuk kita. Katakan amin. Katakan yes. Jadi jangan gagal fokus ya saudara ya. Next slide Kak. Nah, jangan gagal fokus. Berkat itu cuma bonus. Yang utama adalah apakah hidup kita ini berkenan sama Tuhan, apakah hidup kita ini layak di mata Tuhan. Untuk itu mari coba kita introspeksi diri, kita uji segala sesuatu dalam hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai firman Tuhan? Apakah selama ini kita sudah taat kepada segala perintah Tuhan? Dan sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Efesus 5 ayat 8-10 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dari ayat ini, ayat Efesus 5 ayat 8-10 ini kita tahu bahwa gak peduli sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu, gak peduli segelap apa masa lalu kita, tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Maka haruslah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Amin. Untuk itu mari kita belajar bersama bagaimana agar hidup kita berkenan dan berlimpah berkat Tuhan. Dari Ulangan 28 ayat 1-14 yang sudah kita baca tadi, ada 4 sikap yang menjadi penghalang-penghalang berkat dalam kehidupan kita. Kita nggak sadar kita sering melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata sikap-sikap ini yang menghalangi kenapa berkat-berkat Tuhan belum tercurah di hidup kita. Apa saja itu? Next slide Kak. Penghalang berkat yang pertama adalah sikap tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ada orang-orang yang memang dikasih karunia untuk bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible, bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Contohnya itu ada Musa di zaman Perjanjian Lama ya. Itu ada Musa yang diperintahkan Tuhan secara langsung mengenai pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan juga ada Gideon, yang dimana Tuhan berfirman langsung kepada Gideon, dan akhirnya Tuhan membuat Gideon sebagai menjadi pahlawan yang menyelamatkan bangsanya. Mendengarkan suara Tuhan itu penting saudara. Setidaknya ada 2 alasan kenapa mendengarkan suara Tuhan itu penting. Nah itu bisa kita lihat di slide ya. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan itu soal hidup dan mati. Bukan saja hidup dan mati secara fisik, tapi juga secara rohani. Dalam 1 Raja-Raja ayat pasal 22 ayat 1-37, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Di situ diceritakan bagaimana Raja Ahab selalu menolak suara Tuhan atau teguran Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Mika. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Raja Ahab ini harus mengalami nasib yang tragis, mati dipanah, kehabisan darah, sudah mati darahnya masih dijilati anjing. Wah, tragis sekali untuk seorang raja ya. Seandainya saat itu Raja Ahab mau mendengarkan teguran Tuhan dan tidak membuang kesempatan untuk bertobat, pasti ia nggak akan mati konyol seperti itu. Betul saudara? Dan alasan yang kedua mengapa mendengarkan suara Tuhan penting, mendengarkan suara Tuhan itu penting adalah karena mendengarkan suara Tuhan menentukan keberhasilan kita. Dalam kitab 1
1 Samuel pasal 16 sampai 23 itu di situ diceritakan bagaimana Daud hidup taat sama semua perintah Tuhan, sehingga ia mengalami keberhasilan demi keberhasilan, baik dalam hal peperangan, baik dalam hal mengalahkan bangsa Filistin, ataupun dalam hal menyelamatkan kota Keila. Seperti yang kita semua tahu, Daud itu salah satu orang yang dikasihi Tuhan begitu dalamnya. Tuhan memakai Daud begitu luar biasanya. Karena apa? Karena Daud punya gaya hidup yang melekat sama Tuhan. Hatinya itu selalu taat dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir, zaman sekarang apa bisa masih dengar suara Tuhan ya? Tentu bisa, saudara. Meskipun kita nggak punya karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible, tapi Tuhan bisa bicara sama kita melalui banyak hal. Contohnya, melalui firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengar, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui orang-orang di sekitar kita, ataupun melalui kesaksian-kesaksian hidup orang yang kita dengar. Namun yang paling penting adalah, bisakah kita mengenali suara Tuhan? Karena kadang-kadang kita bingung, saudara, membedakan apakah itu suara Tuhan, apakah itu suara hati kita, atau itu suara iblis. Tentu banyak dari saudara juga mengalami kegalauan ini ya. Itu benar gak sih suara Tuhan? Jangan-jangan ini suara aku sendiri, gitu ya. Nah, jangan sampai kita kira itu suara Tuhan, gak taunya itu suara hati kita sendiri. Atau yang paling parahnya, jangan sampai kita kira itu suara Tuhan, gak taunya itu bisikan iblis, saudara. Next slide please. Makanya perlu diuji, benarkah itu suara Tuhan atau bukan? Nah, itu slide yang udah muncul. Benarkah itu suara Tuhan apa bukan? Suara Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Maka diujinya pun pakai firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena semua tulisan yang di Alkitab itu diilhami oleh Allah sendiri. Artinya untuk bisa mengenali suara Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, bergaul intim sama firman Tuhan setiap hari, setiap saat, bukan sekali seminggu atau bahkan bukan sekali setahun pada saatnya tahu. Amin. Karena firman Tuhan itu dasar dari iman kita, yang akan mengajarkan kita tentang kebenaran Allah, yang akan menyampaikan kesalahan kita jika kita salah, yang akan memperbaiki sikap hidup kita, sikap hati kita, dan akan mendidik kita untuk berubah lebih baik lagi. Juga yang paling penting adalah apa? Firman Tuhan akan memperlengkapi hidup kita, sehingga kita makin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi, dan juga yang paling penting adalah kita makin dikenal sama Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita sudah melakukan banyak pelayanan, kita merasa sudah hidup benar, tapi suatu saat nanti Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 23. Suatu hari ada gembala di padang rumput. Saya boleh minta tolong meja ya? Makasih ya. Suatu hari ada gembala di padang rumput yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Maklum ya saudara, ini yang khotbah soalnya guru sekolah minggu. Jadi kalau nggak pakai alat peraga tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, sebentar Pak. Makasih. Ini bukan McD ya saudara, ini alat peraga. Tolong jangan berharap lebih. Suatu hari ada seorang gembala di padang rumput yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Ketika petang ia akan berteriak keras memanggil domba-dombanya untuk pulang, dan domba-dombanya ini yang mendengar ini akan langsung datang menghampiri. Karena apa? Karena mereka kenal teriakan atau suara gembalanya, dan mereka tahu, oh itu artinya aku harus pulang. Lalu ketika tiba-tiba seekor singa menerkam domba itu akan teriak dengan keras, dan sang gembala yang mendengar itu akan lari dengan cepatnya untuk menyelamatkan domba dari mulut
singa, lalu menggendongnya pulang. Saya yakin jeritan domba saat itu enggak tolong atau help, jeritanya pasti mbe, itu ya saudara. Nggak ada ya, kayaknya nggak ada domba berbahasa Inggris itu nggak ada ya. Meskipun itu film sound gesing kayaknya bukan ngomong help gitu ya. Tapi meskipun cuma mbe, sang gembala ngerti, sang gembala kenal suara dombanya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sikap mendengarkan yang ditunjukkan oleh gembala dan dombanya itu menggambarkan adanya hubungan yang erat, yang mesra antara sang gembala dan domba-dombanya, di mana domba-dombanya paham maksud gembalanya dan gembalanya juga mengenali masing-masing dombanya pribadi lepas pribadi. Karena apa? Karena sang gembala ini memperhatikan masing-masing dombanya dengan tulus dan penuh kasih. Sekarang bagaimana dengan kita yang adalah domba dan Tuhan yang adalah sang gembala kita? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah kita bisa mengenali suara Tuhan? Bagaimana bisa mengenali suara Tuhan, Bu? Mau membaca Alkitab saja saya susah. Seringkali teman untuk membaca Alkitab setiap hari itu dianggap remeh. Gak sedikit orang Kristen yang beranggapan bahwa membaca Alkitab itu cukup di ibadah, saat ibadah di gereja aja, gak perlu tiap hari di rumah. Gak sedikit loh orang Kristen yang beranggapan seperti itu, saking sibuknya. Tentu bukan jemaat di Bethesda ya. Kalau di sini semua jemaatnya rajin-rajin. Anak sekolah minggunya aja tiap hari ada renungan harian. Meskipun cuma 1 ayat sehari, tapi kalau tiap hari disirami dengan firman Tuhan, pasti imannya akan bertumbuh. Amin. Tapi gimana dengan orang-orang yang di luar sana? Kebanyakan orang-orang di luar sana sibuk dengan berbagai aktivitas dan hal-hal yang dianggap penting, sampai gak punya waktu buat baca Alkitab, apalagi sampai merenungkan firman Tuhan. Bisa asik main game, bisa asik main TikTok, bisa asik bikin konten, bisa asik posting-posting di Facebook, di Instagram, bahkan bisa asik chat berjam-jam sama bestie, tapi terasa membosankan dan ngantuk kalau baca Alkitab. Betul? Ada di sini kayak gitu? Gak usah, itu juga teman-teman aja. Tapi kalau pas ibadah nyanyinya paling keras. Ku cinta kau Yesus lebih dari segalanya. Udah gitu. Malaikat di surga langsung jawab, bohong itu dosa. Langsung dijawab, nggak pakai lama. Saudara kalau lagi jatuh cinta, pasti bawaannya pengen ketemu terus ya. Kepo, pengen tahu apa makanan favoritnya. Kepo, pengen tahu merek parfumnya. Bisa asik ngobrol di telepon sampai berjam-jam. Kalau HP-nya belum lowbat, belum berhenti, betul? Tapi dengan begitu saudara jadi lebih mengenal pribadi dia, jadi lebih intim sama dia. Nah begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan secara pribadi kalau kita sendiri tidak berusaha membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan? Kalau istilah anak zaman sekarang itu bonding, simpul, ikatan, seperti ikatan bapak dan anaknya, seperti ikatan suami dan istri yang tanpa kata cuma oh istrinya tahu oh tapi minta kopi ya gitu ya. Jadi seharusnya hubungan kita dengan Tuhan sampai kayak gitunya, sebonding itu harusnya. Jadi mari kita belajar saudara, belajar kenali apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa kerinduannya. Belajar dan terus belajar sampai kita bisa mengenali, mendengarkan serta mengalami Tuhan secara pribadi. Artinya bukan hanya nggak cukup cuman baca, nggak cukup cuman dengar firman, tapi kita juga harus jadi pelaku-pelaku firman setiap hari. Amin. Next. Penggalan berkat yang kedua adalah
atau tidak berpegang pada perintah Tuhan. Ini sama artinya dengan bersikap tidak taat dan tidak setia kepada perintah Tuhan. Padahal pada Ulangan 30 ayat 14 jelas tertulis, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Artinya apa? Artinya firman Tuhan gak cukup cuma dibaca, gak cukup cuma didengar, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, di kampus, di toko, atau dimanapun kita berada, selama kita masih punya mulut dan hati. Artinya apa? Artinya selama kita hidup, apapun perkataan yang keluar dari mulut kita atau apapun perbuatan yang kita lakukan harus sesuai firman Tuhan. Suatu hari ada seorang anak kecil, dia diajak jalan-jalan sama mamanya di mall. Sang mama itu gandeng tangan anaknya gitu ya, terus bilang, "Dek, jangan lepasin tangan mama ya." Sama kayak bilang gitu. Sampai suatu ketika ada kereta mini tuh, ya kan kalau di mall banyak ya kereta mini ya. Kereta mini lewat, musiknya kenceng gitu ya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil nama anak kecil ini. Si anak kecil ini menoleh. Temenku tuh, temen sekolahku tuh. Wah, asik nih kalau aku bisa ikutan sama mereka naik kereta mini. Lalu dia mulai merengek ke mamanya untuk bisa naik kereta itu. Tapi mamanya nggak kasih. Karena apa? Karena mamanya ini tahu anaknya ini nggak bisa diam di kereta ini dan itu akan berbahaya buat anaknya sendiri. Namun namanya anak-anak ya, saat mamanya terima telepon, dia diam-diam melepasin tangannya, lalu berlari mengejar kereta itu. Dia berasumsi, dia berpikir, mumpung mama lagi teleponan, aku ikuti kereta ini dulu sebentar. Nanti kan aku bisa balik lagi. Berasumsi, berpikir menurut pikiran dia sendiri. Dan akhirnya si anak kecil ini pun berlari mengikuti terus. Dia merasa happy sampai suatu ketika dia merasa capek, dia berhenti, dia tengok kanan, tengok kiri. Gak ada mamaku. Dia kembali lagi ngeliatin ke depan, ke belakang, ke semua, gak ada mamanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa menyesal. Kok aku bisa ya gak dengerin mamaku? Cuman gara-gara kereta itu. Nah, akhirnya dia mulai menyesal, dia mulai menangis. Bukankah kebanyakan orang Kristen zaman sekarang juga seperti anak kecil ini, saudara? Next. Gampang tergoda dengan gemerlapnya dunia, gampang menyerah pada keinginan daging, gampang berasumsi, bahkan seringkali menjadikan pikirannya, pengetahuannya, serta pengalamannya sebagai standar dalam melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan sih, tapi pilih-pilih. Hanya melakukan firman Tuhan yang menurut pikirannya itu sesuai sama kondisinya aja. Memang antara manusia sama Tuhan itu beda tipis ya, saudara. Kalau Tuhan itu maha tahu, kalau manusia sok tahu. Misalnya soal perpuluhan, sudah pernah baca, bahkan sering dengar khotbah mengenai perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Bahkan tahu bahwa Tuhan akan mencurahkan berkatnya kalau kita taat mengembalikan perpuluhan. Tapi nggak sedikit loh orang Kristen yang masih belum bisa taat dan setia dalam mengembalikan perpuluhan. Ada yang merasa karena eman-eman, ada yang merasa karena berat. Wong mangan beratnya kok membaliknya perpuluhan. Nah, ada juga yang merasa, wah, dongku kayak aku ditone loh. Bahkan gak sedikit orang Kristen yang berdalih mencari pembenaran diri supaya apa? Supaya gak perlu mengembalikan perpuluhan. Padahal tahu kalau perpuluhan itu miliknya Tuhan. Tapi saya yakin sih di sini gak ada ya. Gak ada atau gak ada yang ngaku? Gak ada ya. Berusaha taat dan setia melakukan semua perintah Tuhan bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi karena atas dasar kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita.
Jadi gak perlu bersikap sok tahu, gak perlu dipikir rumit, taati aja perintah Tuhan. Setia lakukan setiap perintahnya tanpa pilih-pilih, maka hidup kita akan jadi hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Next. Dan pengalaman berkat yang ketiga adalah hidup dalam dosa dan kompromi dengan dunia. Zaman sekarang tuh ada istilah orang edan, orang keduman, yang artinya kalau kita nggak mengikuti atau kita nggak hidup dengan cara-cara dunia, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Gak sedikit anak Tuhan atau orang percaya yang hidupnya hancur berantakan hanya gara-gara tergoda hidup dengan cara-cara dunia. Rajin ibadah pagi, siang, sore, malam, subuh kalau ada, pokoknya semua ibadah di gereja diikuti. Tapi kelakuannya seenaknya sendiri. Gak peduli perbuatannya nyinggung orang apa enggak. Gak peduli sikapnya bikin marah orang apa enggak. Bahkan gak peduli hidupnya jadi batu sandungan buat orang apa enggak. Jago berbahasa roh. Kalau lagi penyembahan sampai gemeter. Tapi kalau lagi marah, aduh, omongannya bikin orang gemetar. Jago berdoa, aktif melayani, tapi dalam hatinya masih terus menyimpan kepahitan, kekecewaan, kenajisan, dendam, benci, iri, dan gak mau mengampuni. Padahal jelas firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi bagaimana kita bisa hidup kudus kalau di hati kita masih menyimpan banyak sampah-sampah dan dosa? Pada akhirnya apa? Kalau kita tidak membereskan, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita akan jadi salah satu anak sulung yang terhilang. Seperti dalam Kisah Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Memang benar sih nggak ada satu orang pun di dunia ini yang hidup tanpa dosa, kecuali Yesus. Tapi bukan artinya manusia harus terus hidup dalam dosa dan berkompromi dengan cara-cara hidup dunia yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Mau melakukan dosa atau menolak berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan firman Tuhan, itu mutlak keputusan kita sendiri. Gak ada seorang pun yang bisa maksa, bahkan Tuhan sekalipun gak akan pernah maksa kita. Menjalani hidup sebagai orang Kristen memang gak mudah, saudara. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu menunjukkan kalau ada harga yang harus dibayar sama orang percaya. Tapi yakinlah bahwa harga yang harus kita bayar gak akan melebihi kemampuan kita. Amin. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Biarlah kehidupan Yesus selama di dunia ini menjadi teladan bagi kita untuk tetap hidup berfokus hanya pada hal-hal kekekalan saja, hanya pada hal-hal kerajaan surga saja, dan tidak hidup berkompromi dengan dunia. Next. Yang terakhir adalah yang keempat ya, sikap hati yang tidak setia atau mengikuti Allah lain. Setia ini artinya berpegang teguh. Artinya jika bagi kita ada suatu hal yang lebih menarik di luar sana daripada Tuhan, daripada ibadah, gitu ya, artinya kita udah gak setia, atau bisa dikatakan hati kita sudah menyimpang daripada Tuhan. Betul? Bila kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 25, nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Judul perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Di mana pada ayat 5 Musa menuliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hal mengasihi Allah yang sebagai perintah yang terutama ini juga diucapkan sama Tuhan kita Yesus saat seorang ahli Taurat Farisi mencobainya. Jadi sudah sangat jelas kalau perihal tentang Tuhan harus jadi prioritas hidup kita, itu adalah yang utama. Jadi jangan salah dalam menetapkan prioritas, saudara.
Misalnya, nah ini saya keluarkan alat peraga ya. Nah, ini saya bawa alat peraga namanya prioritas hidup. Poin peraga. Prioritas hidup ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, berarti prioritas kita adalah yang pertama adalah Tuhan. Kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Nah, prioritas utama kita adalah Tuhan. Tuhan adalah prioritas utama kita, fondasi hidup kita. Lalu kemudian apa? Kemudian ada keluarga dan sesama sesuai dengan hukum kasih. Kita harus mengasihi sesama kita, keluarga dan sesama. Berikutnya ada apa? Ada pekerjaan sebagai ladang di mana Tuhan tempatkan kita sebagai garam dan terang. Lalu setelah itu ada pelayanan kita, di mana kita dipanggil seturut kehendak Tuhan, seturut panggilan Tuhan. Lalu ada hobi, ada kesenangan dunia, ada kenyamanan hidup, gitu ya. Prioritas hidup, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, maka ada goncangan, ada masalah, ada apapun yang terjadi di hidup kita, kita akan tetap kuat berdiri. Tapi hati-hati, kalau kita salah menempatkan prioritas, maka begitu ada goncangan, maka hidup kita akan hancur seperti piramida ini. Jadi hati-hati dalam menetapkan prioritas hidup kita, saudara. Jangan pernah letakkan pekerjaan kita sebagai prioritas utama kita. Jangan pernah letakkan pelayanan kita sebagai prioritas utama kita. Jangan pernah letakkan hobi. Yang seringkali banyak orang-orang di luar sana jatuh di bidang hobi. Mendahulukan mancing daripada ibadah. Mendahulukan senang-senang sama teman daripada ibadah. Hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka hidup kita akan bisa hancur seperti ini. Kita tahu kalau kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi dalam kenyataannya tanpa sadar, seringkali kita menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita sebagai prioritas utama. Sehingga prioritas utama di hidup kita bukan lagi Tuhan. Harta, game, kesenangan duniawi, kenyamanan hidup, pekerjaan, perasaan, ego, penyakit, suami, istri, bahkan cucu. Ada begitu banyak hal di dalam hidup kita yang bisa menggeser posisi Tuhan sebagai prioritas utama di hidup kita. Dan bahkan kalau kita nggak hati-hati, hal-hal itu tadi bisa jadi berhala dalam hidup kita. Buktinya apa? Buktinya dalam Keluaran 20 ayat 8 Allah berfirman, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi seringkali masuk kerja, masuk kuliah, buka toko pada hari Minggu dianggap wajar-wajar aja. Karena apa? Karena kita masih ngerasa kita butuh kerjaan. Karena kita ngerasa kita butuh gelar. Karena kita ngerasa kita masih butuh uang untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Betul? Betul ya? Tapi dengan begitu, tanpa sadar kita sudah memandang rendah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sombong. Kita merasa apa yang sudah kita capai itu karena kekuatan kita, karena kerja keras kita, karena kerajinan kita. Sehingga dengan gampangnya kita menjadikan diri kita, pekerjaan kita, bos kita, dosen kita, atau usaha kita sebagai Allah lain yang lebih diutamakan daripada taat sama perintah Tuhan. Yang artinya Tuhan bukan lagi prioritas utama hidup kita.
kuliah hari Minggu, buka toko di hari Minggu, kelihatannya biasa aja sih, wajar-wajar aja sih. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita sudah membuat patung-patung berhala di hidup kita. Kitab Kejadian 2 ayat 2-3 menceritakan pada hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya dan beristirahat. Tuhan yang menciptakan kita aja berhenti. Lah siapa kita yang berusaha keras mengejar berkat sementara kita nggak berusaha mendekat sama Sang Pemberi berkat. Senin sampai Sabtu sudah kita gunakan untuk bekerja, kuliah dan kesibukan lainnya. Seringkali pergaulan, tuntutan hidup, tuntutan kerja bikin kita jadi kurang menjaga kekudusan hidup, betul? Makanya di hari Minggu kita butuh berhenti dari semua, beristirahat, menguduskan diri masuk dalam hadirat Tuhan, menjalin keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan, membawa setiap pekerjaan kita, kuliah kita, usaha kita untuk diberkati oleh Tuhan Sang Sumber Berkat. Amin. Hati-hati saudara, jangan jadikan siapapun atau apapun jadi Allah lain di hidup kita, karena Allah kita Allah yang cemburu. Ulangan 32 ayat 21 berkata, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bukan. Wah, ngeri ya saudara ya. Maka mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Mari kita belajar hidup taat sama perintah Tuhan. Mari kita belajar menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup dan tidak membangun Allah lain atau berhala-berhala dalam hidup kita. Amin. Sebagai penutup, mari kita miliki sikap rendah hati yang mengakui bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan sebagaimana tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam diri adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan untuk aku. Biarlah ayat ini menjadi janji iman kita untuk belajar membuang segala penghalang-penghalang berkat dalam hidup kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan hidup kita bisa jadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana tentang betapa besarnya kasih Tuhan dan betapa ajaib perbuatannya. Mari bangkit berdiri bersama saudara, kita nyanyikan pujian berkenan hari ini.
yang tidak cinta uang, hati yang tidak iri, serta hati yang mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, agar kami layak menerima semua berkat-Mu dan hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Lindungi kami untuk tebus kami dengan kuat kuasa. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan pulanglah membawa berkat. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gubernur yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara diberkati, ya luar biasa. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri dan kita memohon berkat Allah dicurahkan bagi kita. Besar anugerah-Mu kita nyanyikan. Berkati suami, berkati anak-anak. Dan kami juga menyerahkan Tuhan hidup hari ini dalam tangan kemurahan-Mu. Kiranya rahmat berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita persekutuan kasih di dalam Roh Kudus